Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ulun Abdullah Islami di channel Abdullah Al Islami. Nah, kali ini Ulun kedagawian nyelok. Nah, jadi kita lihat-lihat sejarah apa sih sejarah Kalimantan itu sendiri. Nah, karena berhubung saya tinggal di Kalimantan, masa sih orang Kalimantan tidak tahu sejarahnya sendiri? Nah, jadi kita lihat sejarah Kalimantan itu di YouTube. Nah, jadi kita langsung aja cek cek di YouTube. Nah, sejarah Kalimantan. Sejarah Kalimantan. Ya, tunggu dulu. Nah, berhubung kita orang Martapura, berhubung saya tinggal di Martapura, tepatnya di Kalimantan Selatan, kenapa saya tidak pernah atau sangat rugi lah kalau misalkan orang Kalimantan itu sendiri tidak tahu dengan sejarah Kalimantannya. Nah, di sini berhubung saya lihat di channel YouTube belajar di Wong Jogja. Nah, saya di sini sangat prihatin kepada para pemuda atau remaja atau orang-orang yang di Kalimantan yang tidak mengetahui sejarah Kalimantan itu sendiri. Kenapa saya sangat prihatin? Ini kan saya lihat di channel orang Jogja nih. Nah, dari nama channelnya aja kita tahu bahwa orang ini atau yang mempunyai channel ini Wong Jogja atau artinya itu orang Jogja. Masa iya yang orang Kalimantan sendiri tidak tahu mengetahui tentang sejarahnya sendiri. Nah, jadi kita buka sejarah Kalimantan, bagaimana sejarah Kalimantan terbentuk atau bagaimana adat istiadatnya. Jadi kita cek langsung di video yang ada di channel YouTube belajar di Wong Jogja. 45.000 sebelum Masehi sampai dengan 2017. Sejarah Kalimantan atau Borneo dimulai sejak tahun 45.000 sebelum Masehi saat gelombang populasi manusia pertama tiba di daratan besar ini. Peradaban pun tumbuh silih berganti, seperti Nansarunai pada abad ketiga sebelum Masehi dan Kutai pada abad keempat Masehi. Nah, jadi pertumbuhannya dari 45.000 sebelum Masehi sampai dengan 2017. Nah, jadi di sini dari pertama kali terbentuknya Pulau Kalimantan sampai dengan adanya penduduk pertama itu membangun tempat atau wilayah sampai dengan 7.000 sebelum Masehi itu wilayahnya cuma ada 3, yaitu Niah, Lahat Datu, dan Sangkulirang. Kalau Sangkuriang kan di Jawa Barat. Nah, habis itu Barito numbuh, Nangga Balang tumbuh, Barito terbagi dua menjadi Nansarunai, ada Kutai tumbuh, Berau tumbuh, Sepauk tumbuh, Sambas tumbuh, Setubong tumbuh, Tanjung Puri tumbuh. Ini sudah masuk 577 Masehi. Nah, jadi di sini kan ada keterangan kalau gambarnya putih itu kebudayaan maju, peradaban awalnya abu-abu. Jadi di sini sampai dengan 577 Masehi wilayahnya ada terbagi dari Sambas, Santubong, Sarawak, Brunei, Lahat Datu, Berau, Kutai, Nangga Balang, Sepauk, Tanjung Puri, Nansarunai. Nah, jadi ada 11 wilayah di tahun 577 sebelum di tahun 577 Masehi ada terbagi 11 wilayah.
Nah, tepat pada 577 Masehi ini ada 3 negara yang terbagi di dalam negara. Nah, ada 3 negara yang sudah diakui, yaitu negara Kutai, Nan Sarunai, dan Tanjung Puri. Ya, kita lanjut. Masih ada 11. Pertumbuhannya sangat maju dong. Nah, masih bertumbuh. Nah, di tahun 710 Masehi, wilayahnya di Pulau Kalimantan sudah terisi penuh. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, ada beberapa wilayah dan ada beberapa negara. Nah, di tahun 710 Masehi itu terbagi ada 6 negara, yaitu negara Brunei. Jadi Brunei itu sudah dari dulu sudah diakui sebagai negara. Lalu di bawahnya ada Kutai, Nan Sarunai. Nan Sarunai ini adalah wilayah yang kita kenal sekarang sebagai Kalimantan Selatan. Nah, ada Selimbau, Sriwijaya, Tanjung Puri. Nah, mungkin Sriwijaya ini wilayah kekuasaan. Ya, kita lihat lagi kan. Terus bertumbuh. Ada wilayah Tanjung Pura, Kalimantan, Ngaju, Otdanum, Tanjung Puri, Nan Sarunai, Kutai, Berau, Apukayan, Otedanum, Selimbau, Santubong, Wijayapura, Iban, Punan. Nah, jadi wilayah Sriwijaya menjadi sangat besar pada tahun 900 Masehi. Jadi wilayah Sriwijaya itu negara Sriwijaya. Nah, di tahun 1044 Masehi, wilayah Sriwijaya atau negara Sriwijaya itu terpecah belah menjadi Hulu Aik, Tanjung Pura, Wijayapura, Santubong, dan Brunei kembali. Jadi sejak tahun 900 Masehi sampai 1044 Masehi, wilayah Sriwijaya itu dari Hulu Aik ini sampai ke Brunei, wilayah negara Sriwijaya atau yang disebut Sailendra. Nah, di tahun 1044 Masehi, wilayah tersebut terpecah belah menjadi Hulu Aik, Tanjung Pura, Wijayapura, Santubong, dan Brunei. Jadi di Pulau Kalimantan itu bertambah ada beberapa negara. Yang pertama Brunei, yang kedua Kola, yang ketiga Kutai, yang keempat Nan Sarunai, yang kelima Santubong, yang keenam Selimbau, yang ketujuh Tanjung Pura, yang kedelapan Tanjung Puri, dan yang kedelapan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang kesembilan adalah Wijayapura. Ya, kita lanjut. Masih belum ada perubahan. Oh, ternyata di tahun 1100 di tahun 1102 Masehi ada pertumbuhan negara atau bertambahnya negara-negara baru. Masuknya negara Darmash Raya dan Tidung. Nah, kita lanjut lagi.
Kita lanjut lagi. Di tahun 1201 Masehi, di tahun 1101 Masehi ada satu wilayah yang sedang atau yang sudah dikuasai oleh Kediri, yaitu wilayah Hulu Aik. Yang di sini kan tadi kan ini dulunya wilayah Hulu Aik, lalu berubah menjadi wilayah Kediri dan Tanjung Pura. Nah, wilayah Hulu Aik dan Tanjung Pura berhasil dikuasai oleh Kediri pada tahun 1201 Masehi. Kita lanjut. Di tahun 1235 Masehi ada pergantian wilayah kembali atau pergantian negara. Nah, yang dulunya Kediri itu berhasil dilumpuhkan oleh Tumapel. Jadi wilayah Kediri dulu digantikan oleh negara Tumapel. Jadi negaranya berganti menjadi negara Tumapel. Lalu di Pulau Borneo sendiri bertambahnya satu negara, yaitu negara Silat. Silat itu ialah perpecahan dari negara Silimbau. Negara Silimbau terbagi menjadi dua, yaitu Silimbau dan Silat. Kita lanjut lagi. Wilayah Tidong menjadi besar. Biarkan dia. Nah, di tahun 1367 Masehi, hampir seluruh wilayah di Kepulauan Kalimantan berhasil dikuasai oleh Majapahit. Nah, jadi wilayah-wilayah yang dulu terpecah menjadi 11 negara kini dikuasai atau dimiliki oleh salah satu kerajaan terbesar di Indonesia, yaitu Majapahit. Sisanya selain negara Majapahit, di Pulau Kalimantan itu ada negara Sanggau, Sekadau, Selimbau, Silat, Sintang. Nah, jadi yang dari dulu menjadi negara atau yang dari dulu telah berhasil mempertahankan negaranya itu ialah negara Selimbau, karena Selimbau masih ada sampai tahun 1367 Masehi. Ya, kita lanjut lagi. Nah, di tahun 1417 Masehi di Pulau Kalimantan itu Brunei berhasil menguasai hampir separuh Kalimantan. Yang dulunya Brunei menjadi wilayah kekuasaan Majapahit, kini pada saat 1417 Masehi itu berhasil melawan dan menguasai kembali wilayahnya dan berhasil mengambil alih hampir separuh dari wilayah Pulau Kalimantan yang telah dikuasai oleh Majapahit selama hampir 100 tahun. Yang kita lanjut lagi. Di sini dari 1400 Masehi
di Pulau Kalimantan antara Brunei dan Majapahit itu berebut kekuasaan wilayah atau berebut wilayah. Jadi antara kedua belah pihak saling ngotot, saling beradu kekuatan, saling beradu strategi untuk menguasai Pulau Kalimantan. Nah, di tahun 1531 setelah kehancuran atau setelah gugurnya atau setelah habisnya era Majapahit, di Pulau Kalimantan itu sendiri telah diambil alih atau telah dikuasai oleh Kerajaan Demak. Nah, jadi Kerajaan Demak di sini menguasai yang bekas wilayah Majapahit. Nah, bekas wilayah Majapahit yang bekas wilayah Majapahit dulu dikuasai oleh Kerajaan Demak. Dan Kerajaan Demak menunjuk salah satu kerajaan di Kalimantan atau kerajaan Islam di Kalimantan, yaitu Kerajaan Banjar. Nah, jadi bekas wilayah Majapahit itu diserahkan kepada Kerajaan Banjar. Jadi di sini di tahun 1531 Masehi wilayah atau yang ada di Pulau Kalimantan itu cuman ada 5 negara, yaitu negara Brunei, negara Demak, Johor, Selimbau, dan Silat. Jadi ada sekitar 5 negara aja. Ya, kita lanjut. Sini kita lihat pertumbuhan wilayah atau pertumbuhan suatu negara di Pulau Kalimantan sangat berubah drastis antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi di 1901 Masehi di Pulau Kalimantan itu telah dikuasai hampir seluruh Kalimantan dikuasai oleh pihak Belanda. Jadi yang di sini yang kita lihat di peta Kalimantan itu dominan berwarna kuning. Nah, kuning di sini di keterangan adalah Belanda. Jadi seluruh wilayah di Kalimantan hampir dikuasai oleh pihak Belanda, dan di atasnya ada Inggris. Nah, jadi wilayah Kalimantan terbagi menjadi 3 wilayah yang dikuasai oleh Inggris. Yang pertama dan yang kedua adalah Belanda,
dan ketiga adalah Banjar. Nah, jadi untuk presentasinya 65% dikuasai oleh Belanda, 35% dikuasai Inggris, dan sisanya dikuasai oleh Banjar. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di tahun 1910 Masehi, berjarak 9 tahun setelahnya, seluruh wilayah di Pulau Kalimantan telah dikuasai oleh Belanda dan sisanya dikuasai oleh Inggris. Nah, ini pada saat penjajahan pihak Belanda kepada Indonesia. Ya, kita lanjut lagi. Nah, di tahun 1942 seluruh wilayah atau seluruh pulau di Kalimantan Selatan telah diambil alih oleh pihak Jepang, yaitu tepatnya pada saat Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942. Jadi seluruh pulau, seluruh Indonesia telah dikuasai oleh Jepang atau telah diserahkan dari Belanda ke Jepang. Ya, kita lanjut lagi. Sekian dulu sejarah dari Pulau Kalimantan. Semoga menjadi pedoman atau menjadi suatu pembelajaran yang sangat penting, karena sejarah Kalimantan itu tidak ada diajarkan di dalam pelajaran sekolah. Jadi sekian dulu video ini, semoga saja bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.